Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Fitriana Pane, NPM 1983200303 dari kelas A3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang perkembangan pasar modal di Indonesia. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal merupakan sebuah kegiatan yang mengacu pada penawaran umum dan perdagangan efek. Juga perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta merupakan lembaga yang berkaitan dengan efek. Pasar modal sama halnya seperti sebuah pasar. Istilah pasar modal merujuk pada tempat bertemunya perusahaan emiten yang sedang membutuhkan dana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar modal yang ada di Indonesia. Berdasarkan waktu transaksinya, pasar modal yang ada di Indonesia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada pasar perdana dan yang kedua ada pasar sekunder. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana merupakan tempat efek-efek atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum nantinya dicatat pada bursa efek, atau bisa juga disebut investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukannya penawaran umum perdana atau initial public offering. Yang kedua ada pasar sekunder. Lain halnya pasar sekunder. Di pasar sekunder, investor dan pihak penjual surat berharga bisa melakukan jual beli yang telah tercatat pada bursa efek. Investor yang telah membeli efek di pasar perdana juga bisa menjualkannya di pasar sekunder. Manfaat pasar modal bagi para emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada covenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dan dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada manfaat pasar modal bagi para investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti perkembangan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, ada memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam berbagai instrumen yang mengurangi risiko. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pasar modal di Indonesia. Masuknya wabah COVID-19 ke Indonesia membuat pemerintah melakukan kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut. Mulai dari pemberlakuan lockdown, pembatasan kegiatan bisnis berskala besar dan mikro, hingga larangan bepergian keluar daerah. Awal munculnya pandemi mengalami penurunan terparah di mana pada 2019 perdagangan IHSG masih di angka 6.300 dan terus menurun mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada angka 3.900 dalam waktu 3 bulan di masa pandemi. Penurunan tersebut terdampak pada adanya keputusan pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang ditandatangani pada 31 Maret 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respon terhadap COVID-19. Akibat keputusan tersebut, melalui respon investor cukup beragam, sehingga IHSG terus merosot atau rebound di kalangan investor.